Kalian ingin jadi trader handal? Ini dia tipsnya. Halo hai Sobat Trader, balik lagi bersama saya Aden Fikri selaku trading analis dari DDMax Pusat Bandung. Oke, di sini aku bakal sedikit berbagi ya teman-teman tentang tips sedikitnya tips untuk menjadi trader handal gitu. Ini di sini kita belajar bareng ya teman-teman. Oke, apa itu? Pertama kita bakal ngebahas dulu tentang tradingnya dulu ya. Apa itu trading forex? Oke, trading forex adalah bisnis jual beli atau perdagangan mata uang asing yang dilakukan secara online melalui aplikasi atau platform yang bernama MetaTrader 5 gitu, atau bisa disebut juga kita sering menyebutnya MT5. Terus perdagangan 24 jam dari Senin hingga Jumat, mencakup semua pasar mulai dari pasar Asia, pasar Eropa, hingga pasar Amerika. Oke, berbicara tentang trader handal nih. Menjadi seorang trader handal dan menghasilkan banyak uang merupakan idaman setiap trader. Pastinya ya teman-teman. Namun apalah daya atau misalkan apalah artinya jika trading bersusah payah tapi tidak ada hasil atau tidak ada profitnya. Nah, untuk mencapai kesuksesan, trader handal harus terus-menerus melatih kemampuan bertrading, melatih psikologinya, melatih kemampuannya untuk menjadi lebih baik gitu. Bekerja sedikit lebih keras, mencoba sesuatu yang baru untuk menjadikan dirinya lebih sukses dan ibaratnya lebih bisa mendapatkan profit yang maksimal ketika beliau bertransaksi di pasar forex gitu. Oke, langsung aja di sini ada sedikit tips 7 kiat menjadi seorang trader handal. Yang pertama ini ada kenali diri sendiri. Know yourself ya. Tentukan batas toleransi resiko, risk management dengan memahami besaran modal dan berapa jumlah yang akan menjadi batas resiko maksimal. Jadi kita udah tahu nih modal awal kita berapa, terus resiko yang mau kita keluarkan itu di berapa gitu. Sedangkan untuk menetapkan target keuntungan dalam trading, trader yang handal juga perlu mengenali pasar dan memahami bahwa dalam pasar ini Anda bukan siapa-siapa gitu. Yang kedua di sini kita bakal pelajari pasar forex dan cara kerjanya gitu. Kunci sukses dalam trading forex adalah belajar. Jadi teman-teman kalau misalkan dalam dunia forex ini tiap hari kita belajar gitu. Entah itu belajar dari segi teknikalnya, dari segi fundamentalnya. Apalagi fundamental setiap harinya itu pasti keluar berita-berita baru, isu-isu baru gitu kan, sentimen-sentimen baru. Kita tiap harinya selalu belajar gitu. Nah, terlebih bagi pemula, belajar harus menjadi makanan wajib gitu. Jadi kalau misalkan untuk yang baru terjun, belajar itu makanan wajib setiap harinya gitu kan. Luangkan waktu untuk mempelajari seluk-beluk mengenai forex, termasuk cara kerjanya, cara menganalisa, mengamati tren pasar, serta mengelola resikonya gitu. Pelajari analisa, baik itu analisa teknikal dan juga analisa fundamental. Jadi teman-teman kalau misalkan belajar, oke, pertama belajarnya teknikal gitu. Tapi jangan sampai teman-teman melupakan adanya fundamental gitu kan. Ketika teman-teman belajar, alangkah lebih baiknya teman-teman mengenal baik itu teknikal maupun fundamentalnya gitu. Jadi ketika misalkan teman-teman trading, terus malam-malam tiba-tiba ada berita, teman-teman tahu nih, oke, malam ini ada news untuk USD gitu kan, high impact. Atau misalkan yang berpeluang dapat ibaratin menggerakkan pasar lebih maksudnya lebih gitu kan, karena kalau misalkan newsnya rilisnya high impact, pergerakan pasar itu pasti lebih liar gitu. Makanya teman-teman ketika misalkan teman-teman udah tahu malam ini bakal ada news gitu kan, teman-teman bisa ibaratin clear posisi sebelum news gitu, itu lebih baik. Tapi kalau misalkan teman-teman tipe tradingnya trading ketika adanya news atau fundamental gitu kan, ya udah gitu kan, teman-teman bisa lihat gitu kan hasil dari rilisnya apa, atau misalkan teman-teman udah tahu nih, oke, malam ini newsnya bakal negatif buat USD, teman-teman bisa pasang misalkan buy dari sebelum rilisnya news, seperti itu teman-teman. Jadi pentingnya teman-teman belajar antara teknikal dan fundamental.
Terus yang ketiga di sini mengembangkan metode trading berdasarkan fakta. Anda boleh memiliki emosi dan harapan saat sedang trading. Namun untuk mencapai sukses, Anda jangan sampai terlalu terseret dalam emosi dan harapan itu saat menyusun sebuah metode trading. Maka logika dalam mengumpulkan fakta untuk kemudian disusun menjadi metode adalah kuncinya. Jadi di sini teman-teman metode tradingnya harus ibaratin teman-teman riset dulu dan lain sebagainya. Jadi teman-teman udah bisa megang gitu. Ketika misalkan teman-teman trading udah punya metode sendiri, itu bakal lebih enak teman-teman. Jadi kalau misalkan punya metode sendiri kan teman-teman bisa membatasi gitu. Oke, minggu ini dengan metode ini kita misalkan dari 10 kali entry 7 kalinya profit, 3 kalinya loss. Akumulasi masih profit. Berarti metode yang teman-teman pakai itu udah benar gitu sebetulnya, tinggal dikembangin gimana caranya dalam satu minggu 10 kali entry teman-teman misalkan lossnya cuma 1. Nah, itu yang teman-teman pikirin gitu. Terus berikutnya di sini teman-teman bisa trading dengan perencanaan terlebih dulu. Jadi teman-teman di sini bagi pemula biasanya cuma ikut-ikutan atau mengandalkan insting saat trading forex. Alhasil begitu harga naik sedikit langsung beli. Bahkan sebaliknya gitu kan, ketika harga baru turun dikit teman-teman langsung nge-sell gitu kan. Untuk menghadapi hal ini Anda bisa merencanakan terlebih dahulu selalu menggunakan TP dan SL. TP dan SL itu apa? TP itu take profit atau batasan keuntungan, dan ada SL itu stop loss, batasan kerugian. Stop loss digunakan untuk membatasi dan mengurangi potensi kerugian dalam trading gitu. Jadi teman-teman ketika misalkan entry atau misalkan buka posisi perlu diperhatikan, teman-teman wajib menggunakan TPSL. Selain itu teman-teman harus ada perencanaan terlebih dahulu. Ketika misalkan teman-teman mau ngambil buy itu ibaratin analisanya atau misalkan alasannya apa. Ketika teman-teman mau ngambil sell juga sama gitu. Teman-teman harus punya alasan. Jangan sampai teman-teman ibaratin cuman by feeling doang gitu kan, insting teman-teman oke, ini bakal naik, ini bakal turun, jangan sampai kayak gitu ya. Teman-teman di sini alangkah lebih baiknya teman-teman seperti tadi yang di awal, teman-teman punya metodenya dulu gitu kan, belajar teknikal fundamentalnya dulu. Jadi teman-teman ketika entry teman-teman punya alasan gitu. Ketika misalkan nanti oke, jeleknya kena stop loss gitu kan, ya udah teman-teman tinggal dikoreksi gitu kan, teman-teman salahnya di mana, terus tiap harinya evaluasi kan, itu lebih baik ya teman-teman dibandingkan teman-teman terjun ke dunia trading, ke dunia forex, teman-teman nggak tahu ilmunya tapi teman-teman malah gambling. Teman-teman malah ya udah buy sell yang ada apa, teman-teman oke misalkan hoki gitu kan, dalam satu hari atau misalkan dalam 1 jam teman-teman langsung balik modal gitu, tapi nggak nutup kemungkinan teman-teman di jam berikutnya atau di hari berikutnya teman-teman bisa habis semua gitu, karena teman-teman cuman mengandalkan insting aja gitu. Oke, berikutnya di sini teman-teman bisa memilih waktu yang tepat saat trading. Nah, waktu juga perlu diperhatiin teman-teman. Jadi banyak trader rela begadang semalaman untuk memantau grafik. Hal seperti itu sebenarnya tidak wajib dilakukan ya, karena waktu trading sebetulnya bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing trader. Salah satu caranya bisa dilakukan dengan menyesuaikan pair yang pengen teman-teman tradingin gitu kan. Jika sudah memiliki jadwal tetap untuk bertrading, maka aktivitas ini tidak akan mengganggu kegiatan penting Anda lainnya seperti bekerja, ibadah, dan bersantai bersama keluarga atau orang terdekat. Jadi gini teman-teman, waktu dalam trading juga ini harus ibaratnya teman-teman punya waktu yang tepat gitu. Kenapa? Karena misalkan teman-teman tergantung cocok-cocokannya. Kayak misalkan teman-teman mungkin pengennya scalping gitu kan. Sedangkan kalau misalkan scalping, teman-teman harus pantau handphone terus kan. Nah, kalau misalkan teman-teman tipikal tradingnya scalping, terus teman-teman harus mantau chart atau mantau HP, tapi teman-teman open posisi ketika jam bekerja gitu. Nah, jangan sampai kayak gitu. Yang ada apa? Malah teman-teman bekerjanya nggak fokus, tradingnya juga jadi kurang fokus gitu. Jadi terganggu lah ibaratin. Teman-teman bisa sesuaikan. Kalau misalkan teman-teman tipe orangnya oke, pengen tradingnya scalping gitu, teman-teman cari waktu luang. Kayak misalkan teman-teman dari pagi sampai sore kerja, ya udah malamnya teman-teman trading gitu. Jangan sampai teman-teman memaksakan scalping ketika jam kerja gitu. Jangan seperti itu. Beda halnya kalau misalkan teman-teman tipe tradingnya swing atau misalkan minimal intraday, itu teman-teman bisa lah gitu open posisi ketika jam kerja, tapi teman-teman bisa pakai langsung TPSL. Jadi teman-teman mau tinggal juga ya udah tinggal kerja, tinggal berkegiatan, ya udah teman-teman bisa santai gitu, nggak usah pusing
mikirin posisi yang teman-teman open posisi gitu, posisi yang sedang terpasang. Jadi selalu pakai yang namanya TPSL gitu. Kayak berikutnya di sini menjaga psikologi trading. Nah, sangat penting untuk melatih mental Anda agar kuat menghadapi segala risiko yang akan terjadi di dalam bisnis trading forex. Apabila suatu hari rugi, Anda tidak depresi nih karena sudah tahu dengan resikonya. Mental ini harus Anda persiapkan. Pun jika untung besar, tidak terlalu euforia karena itu sangat wajar terjadi. Jadi teman-teman menjaga psikologi trading. Jadi teman-teman harus menjaga banget nih psikologi dalam trading. Karena apa? Kalau misalkan psikologi teman-teman jelek, tradingnya pun jamin pasti jelek gitu. Karena kalau misalkan teman-teman psikologinya udah jelek, teman-teman open posisi, baru ke floating dikit aja teman-teman udah panik. Bedanya kalau misalkan teman-teman gitu kan psikologinya baik. Nah, psikologinya baik ini dari mana nih gitu kan? Pertama bisa dari money manajemennya. Teman-teman misalkan model $10.000 gitu kan, 100 juta fixed rate ya teman-teman. Terus teman-teman open posisinya 0,1 gitu, 0,1 lot. Teman-teman di situ kan ibaratin pakai lot terkecil dengan modal $10.000 gitu kan. Ya udah teman-teman bisa ya udah rugi juga cuman $50 gitu kan ketika misalkan SL gitu. Ketika plotting juga teman-teman ya udah bakal lebih santai gitu kan, karena ketahanan akun 10.000, terus kalau misalkan rugi pun cuman $50 ya jauh ya teman-teman. Ya udah gitu kan, teman-teman juga bakal relax gitu. Oke, kalaupun misalkan loss, teman-teman bisa cari di momen lain. Beda halnya ketika misalkan teman-teman gitu kan modalnya $10.000 gitu, tapi teman-teman open posisi langsung 3 lot, langsung 5 lot gitu. Nah, itu kan ibaratin banyak banget modal yang kita pakai gitu. Apalagi kalau misalkan open posisinya 5 lot. Ketika ke floating 10 poin aja itu udah setengah modal yang teman-teman pakai gitu kan. Jangan sampai teman-teman seperti itu. Kalau misalkan teman-teman overload gitu, teman-teman pasti psikologinya juga acak-acakan gitu. Maksudnya saya berani bilang seperti itu karena ya mungkin dari pengalaman juga seperti itu teman-teman. Jadi usahakan money management juga itu dijaga gitu supaya psikologi tradingnya itu baik dan ibaratin nggak panikan gitu teman-teman gitu. Terus yang terakhir di sini selalu membuat jurnal trading. Oke, di awal kita perlu belajar metode baik itu teknikal maupun fundamental. Terus di situ teman-teman harus punya metodenya masing-masing atau tekniknya masing-masing. Teman-teman bisa belajar tuh, misalkan banyak kan metode yang bisa digunakan, nah itu Fibonacci, moving average, atau misalkan masih banyak lah kayak misalkan stokastik dan lain sebagainya. Teman-teman bisa belajar gitu. Misalkan teman-teman cocoknya di moving average, ya udah teman-teman fokus aja di moving average, belajar moving average, perdalam. Ketika misalkan pun ada kesalahan, teman-teman evaluasi setiap harinya. Nah, ini yang ketujuh, selalu membuat jurnal trading. Nah, karena kalau misalkan teman-teman udah belajar tekniknya, teman-teman buat jurnal tradingnya. Seperti yang tadi dibilang, teman-teman dalam 1 minggu punya jurnal nih. Dalam 1 minggu teman-teman entry-nya berdasarkan moving average, misalkan 10 kali entry. Oke, teman-teman misalkan 5 kalinya profit, 5 kalinya loss. Nah, 5 kali yang loss itu tuh karena apa? Pasti kan ada alasannya gitu. Nah, teman-teman evaluasi. Enaknya punya jurnal tuh seperti itu. Kalau misalkan jurnalnya oke, minggu besoknya teman-teman jurnalnya bagus nih, dari 10 kali signal teman-teman 8 kali profit, 2 kalinya loss, akumulasi masih profit. Kan itu bagus ya teman-teman. Nah, seorang trader yang handal tahu bagaimana mengoreksi langkah-langkah selanjutnya yang harus dilakukan. Disinilah seorang trader handal harus bisa membuat sebuah jurnal trading. Fungsi dari jurnal trading adalah untuk merekam kesuksesan dan kegagalan yang dilakukan trader di masa lalu gitu. Dan bisa menjadi bahan evaluasi agar hasil trading bisa lebih baik di masa mendatang. Betul yang tadi dikatakan teman-teman bisa catat di jurnal, misalkan bulan ini, minggu ini teman-teman tuh tradingnya seperti apa, jadi hasilnya seperti apa. Jadi teman-teman bisa evaluasi, bisa belajar dari kesalahan di sebelum-sebelumnya. Supaya apa? Supaya teman-teman kedepannya lebih baik
dan menjadi trader yang handal seperti topik di materi kali ini gitu. Mungkin cukup sekian yang bisa aku share ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, boleh langsung langsung tanya aja di kolom komentar teman-teman, dan jangan lupa juga subscribe dan like video ini ya teman-teman, supaya teman-teman bisa terus update perihal materi-materi tentang trading maupun info-info tentang trading lainnya gitu di DDMax Official. Oke, mungkin cukup sekian. Di sini saya Aden Fikri. Semoga teman-teman di sana sehat selalu, tradingnya lancar, dan yang untuk belajar semoga dilancarin ya teman-teman. Dan kalau misalkan teman-teman mau nanya seputar trading terus belum tahu pengen belajar di mana, teman-teman bisa chat di link di bawah ya teman-teman. Jangan lupa juga teman-teman jangan mudah menyerah kalau misalkan baru memulai tapi misalkan hasilnya belum baik ya teman-teman, pelajari gitu kan, evaluasi setiap harinya kesalahannya di mana gitu. Oke, salam profit. Cukup sekian dari saya, Aden Fikri, selaku trading analis dari DDMax. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.